Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Dalam kesempatan video ini, Bu Maya akan memaparkan mengenai materi pertemuan kedua, materi wawasan seni musik. Mohon maaf sebelumnya hari ini ya, Bu Maya tidak bisa menyampaikan materi secara langsung. Jadi Bu Maya sampaikan dalam bentuk video. Silahkan nanti jika ada materi yang Bu Maya sampaikan ini ada yang teman-teman belum paham, silahkan nanti kita sharing, tanya jawab melalui grup WA ya. Oke, langsung saja. Untuk materi kali ini kita bahas lebih dulu mengenai wawasan seni. Nah, terkait hakikat seni, jadi seni ini berasal dari bahasa Sanskerta dari kata sani yang artinya pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur menurut Surjiwa. Nah, di sini ya seni dari bahasa Sanskerta ini memang secara bahasa ya artinya. Jadi memang dalam perkembangan istilahnya ya memiliki beberapa perubahan tentunya. Nah, selain dari bahasa Sanskerta, seni juga berasal dari bahasa Belanda yang yaitu genie atau genius. Nah, seni juga disebut dengan cilpa yang artinya berwarna. Nah, berwarna ini merupakan bentuk kata sifat ya atau perwarna ya. Selain kata sifat bisa juga dari kata benda pewarna. Kemudian kata cilpa ini ya kemudian berkembang menjadi cilpakastra yang artinya segala macam kekriaan. Nah, kekriaan ini artinya hasil keterampilan tangan yang artistik menurut Sudarso. Nah, artinya seni ini di dalamnya memuat unsur keindahan yang berasal dari hasil karya tangan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya ya, istilah seni ini muncul dengan beberapa pengertian seni. Yang pertama, seni sebagai karya seni, work of art. Artinya memang seni ini merupakan hasil dari olah pikir, olah rasa, olah karsa ya yang dimiliki oleh manusia sehingga terbentuk karya seni. Bisa jenisnya karya seni musik, karya seni rupa, tari, dan lain-lain. Nah, berikutnya perkembangan arti kata seni ini juga yang kedua sebagai seni sebagai kemahiran atau skill. Nah, berbicara kemahiran atau skill ini memang namanya skill ya perlu dilatih gitu kan. Jadi seni ini sebagai sebuah aktivitas yang bisa diberikan kepada seseorang hingga akhirnya menjadi mahir atau memiliki keterampilan seni melalui proses latihan yang intens. Contohnya ketika kita mengetahui ada teman kita yang jago menari contohnya. Nah, pasti ada alasan dibalik mampu menari dengan baik, yaitu ada proses latihan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, yang ketiga, seni ini memiliki pengertian sebagai kegiatan manusia atau human activity. Nah, seni memang tidak lepas dari aktivitas fisik manusia dan juga didukung dengan aktivitas kognitif ya, afektif dan psikomotor. Jadi memang selain sebagai sebuah skill yang bisa dijadikan pekerjaan profesional, seni ini juga termasuk dalam kegiatan manusia, artinya yang memanfaatkan aktivitas fisik dan non-fisik. Nah, berikutnya kita bahas pembagian seni berdasarkan teori. Yang pertama, teori seni murni. Nah, teori seni murni ini ya berupa penciptaan seni yang hanya mempertimbangkan fungsi atau bentuknya. Contohnya ketika membuat pot ya dari tanah liat. Nah, ini kalau sesuai dengan manfaatnya ya udah dibuat sesederhana mungkin gitu kan tanpa mempertimbangkan unsur keindahan gitu.
Nah, berikutnya ada seni terapan, yaitu penciptaan seni yang dirancang untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebenarnya. Nah, tadi contohnya dalam seni murni itu tidak ada mempertimbangkan unsur estetik atau keindahan ya, hanya fokus kepada mempertimbangkan fungsi dan bentuknya. Artinya ketika membuat pot dari tanah liat, jika potnya itu bisa menampung tanah ya, ya sudah gitu kan, itu masuknya seni murni. Tapi kalau di dalamnya itu setelah membuat pot itu, potnya dihias, diberikan cat pewarna agar lebih indah gitu kan, nah itu akan beda lagi gitu ya, seninya menjadi seni terapan. Nah, dalam seni terapan ya, di sini sebisa mungkin nilai estetik itu ya juga mendukung sisi kebermanfaatan. Jadi bukan hanya keindahan, tapi apakah manfaat benda tersebut diciptakan atau tidak. Nah, berikutnya fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, fungsi seni dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional ya. Nah, tentu dalam masyarakat tradisional ini ya, pada zaman dahulu seni ini memang banyak difungsikan ya dalam beberapa hal. Tentunya berbeda dengan masyarakat di era modern saat ini. Dalam masyarakat tradisional, seni itu banyak sekali difungsikan sebagai kegiatan ritual atau pemujaan ya, yang mana di sini disesuaikan dengan adat dan istiadat masing-masing, disesuaikan dengan agama biasanya. Contohnya mungkin sampai sekarang ada beberapa ritual ya keagamaan yang mengandung unsur seni. Contohnya tari barong untuk upacara di Bali. Nah, selain sebagai ritual, ada juga fungsi seni dalam masyarakat tradisional ini sebagai tuntunan. Artinya di mana fungsi ini lebih menyentuh pada misi yang secara verbal diungkapkan. Contohnya pertunjukan wayang. Nah, yang kita tahu contohnya yaitu pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga, yang mana pertunjukan wayang itu memberikan tuntunan berupa nilai-nilai Islam yang dibawa melalui kegiatan seni. Nah, berikutnya sebagai tontonan atau hiburan. Nah, di sini fungsi seni sebagai tontonan atau hiburan ini ya tidak banyak membutuhkan persyaratan. Yang penting mampu memberikan hiburan kepada audiensnya, itu sudah cukup. Contohnya tari Serampang 12 dari Sumatera Barat, yang memang gerakannya pun tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu ribet. Nah, perkembangan seni ini memang memiliki pengembangan fungsi juga, terutama dalam masyarakat modern. Yang pertama, seni sebagai ekspresi atau aktualisasi diri. Nah, fungsi seni dari masyarakat modern ini memang selain sebagai proses untuk kegiatan yang bermanfaat, juga di mana seni ini bisa digunakan untuk mengaktualisasi diri, mengembangkan potensi ya, di mana pengembangan diri ini, seni ini tentunya bisa bervariasi dan beragam tergantung dari individunya. Bahkan dari fungsi seni sebagai aktualisasi diri ini ya diwujudkan dalam sebuah semboyan ya, yang semboyannya itu adalah I art for I art. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana seni ini menjadi kehidupan ya. Seni ini menjadi nilai kehidupan yang memang dapat dimunculkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Nah, contoh dari aktualisasi diri ini adalah seni instalasi ya. Contohnya ada happening art. Nah, seni instalasi dan happening art ini tentu
terwujudnya dari aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri ini maksudnya adalah bagaimana dari seseorang itu menganggap sebuah kreasi itu versi dirinya. Nah, yang berikutnya ya, fungsi seni dalam masyarakat modern adalah sebagai pendidikan, di mana dari aktivitas seni ini ya, di dalamnya ada tujuan untuk menanamkan atau memberikan edukasi untuk membentuk budi pekerti seseorang. Contohnya ada seni pertunjukan film ya. Film ini kan di dalamnya ada nilai-nilai yang ingin disampaikan ya oleh sutradara agar bisa mengambil hikmah baik ya dari film tersebut pada penontonnya. Nah, sedangkan dari sisi industri ya, seni ini mengarah pada tujuan atau kepentingan tertentu untuk mendukung satu produk tertentu. Contohnya misalkan ketika kita melihat iklan ya di televisi, pasti di dalam iklan tersebut ada jingle, ada lagu ya yang mendukung untuk kepentingan bagaimana mengenalkan si produk tersebut. Nah, berikutnya seni sebagai terapi ya, difungsikan sebagai terapi. Nah, ini kaitannya tentang kesehatan psikis ya. Jadi seni ini bisa dimanfaatkan untuk pemulihan jiwa contohnya. Nah, yang terakhir yaitu sebagai komersial atau instan. Nah, di sini sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan atau entertainment. Ini bisa dibuat menurut keperluan dan keinginan si penanggap. Artinya, apa sih bedanya dengan industri tadi? Nah, kalau ini contohnya lebih kepada contohnya ya sebagai request ya. Misalkan kita mengadakan acara. Nah, agar penontonnya, agar audiens itu terhibur, maka kita misalkan menampilkan penampilan seni gitu kan, sesuai dengan keinginan si penanggap hajat gitu. Nah, berikutnya jenis-jenis cabang seni. Nah, yang ada dalam mata kuliah kita kali ini adalah seni musik. Nah, posisinya di mana? Posisi seni musik ada di dalam seni pertunjukan ya, karena memang musik ini kan dapat ditampilkan ya, dapat ditampilkan dan dipertunjukkan. Nah, seni musik sendiri juga di sini dibagi ke dalam 3 jenis, ada tradisional, klasik, dan modern. Nah, ini cabang-cabang seni ya. Teman-teman bisa nanti mempelajarinya jenis seni yang lain ya di semester berikutnya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai pendidikan seni musik. Nah, seni musik dalam perspektif pendidikan di sini merupakan kemampuan untuk mengekspresikan seni secara kreatif untuk pengembangan kepribadian siswa dan memberikan sikap atau emosional yang seimbang. Nah, selain itu dalam seni musik juga bisa digunakan untuk membentuk disiplin, toleran ya, sosialisasi, sikap demokrasi yang meliputi kepekaan terhadap lingkungan. Nah, maksudnya adalah seni musik ini ya memang digunakan ya dengan beberapa perangkat pembelajaran difungsikan untuk mengembangkan diri siswa. Nah, dalam pembelajaran seni musik ini ya tentunya memegang peranan yang penting untuk siswa ini mengembangkan akal, pikiran, sosialisasi, emosional, dan lain-lain. Karena memang seni ini bukan hanya terkait audio saja ya, tapi juga ada aspek psikologis yang dikembangkan. Nah, cenderungnya ya anak-anak itu kan memang suka dengan lagu ya, suka dengan musik. Akan anak yang audio terutama ketika mendengar musik pasti akan langsung tek gitu kan, akan tergugah gitu untuk melihat dan menikmati apa sih yang disajikan gitu kan. Dan jika itu memuat hal-hal pendidikan pasti mereka akan mudah untuk menangkapnya, terutama bagi anak dengan gaya belajar audio ya. Contoh kecilnya seperti anak-anak SD kelas 1 ataupun anak PAUD ya, yang
mudah sekali mempelajari contohnya urutan rukun wudhu gitu kan, dengan prosesnya itu melalui lagu gitu ya. Nah, kita bahas berikutnya mengenai karakteristik pendidikan seni musik ya. Nah, pendidikan seni musik ini tentunya di dalamnya memberikan pengalaman seni musik, artinya pengalaman entah itu bermain musik atau bernyanyi ya, yang nantinya akan melahirkan kemampuan untuk memanfaatkan seni musik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disesuaikan dengan si anak tersebut tentunya ya. Nah, berikutnya pendidikan seni musik di sekolah ini tentunya ada ya, karena memang punya manfaat yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian anak. Dan dalam aspek psikologis ya, anak ini kan tentu ingin belajar itu dengan cara yang menyenangkan. Nah, melalui kegiatan musik ini memang bisa dijadikan salah satu solusi. Nah, dalam memberikan pengalaman ini ya, tentunya guru bisa memilih ya, memilih dan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan tujuan pembelajaran, mau menggunakan pendekatan yang mana, apakah pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, atau belajar tentang seni. Nah, ini ketiga hal ini bisa guru pilih atau dikombinasikan. Nah, seperti apa maksudnya? Di sini contohnya ya, pendekatan belajar dengan seni artinya menekankan pada proses pemerolehan dan pemahaman pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan seni musik. Artinya ketika siswa itu bermain musik, ada pengetahuan yang didapatkan dari proses tersebut. Contohnya, siswa belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tentunya dengan mempelajari lagu tersebut ya, selain siswa mengenal bahwa lagu tersebut adalah lagu nasional, juga bisa mengetahui apa sih yang terjadi gitu kan di balik lagu tersebut, sikap apa yang dapat sikap apa yang dapat diambil dan dapat dikembangkan ya, sikap baik apa maksudnya gitu. Nah, berikutnya pendekatan belajar melalui seni artinya di sini menekankan pada pemahaman emosional yang tercermin ke dalam penanaman nilai-nilai atau sikap yang terbentuk melalui kegiatan berkesenian, seperti menyanyikan sebuah lagu ya, dimana dituntut untuk membuat keteraturan tempo atau ketukan. Nah, dalam lagu itu kan kita mengenal ada tempo, ketukan. Nah, itu juga secara psikis ya, itu bisa digunakan untuk melatih kesabaran. Itu bagaimana ketika bernyanyi itu tidak terburu-buru, sesuai dengan ritmenya begitu. Nah, berikutnya pendekatan belajar tentang seni. Nah, ini artinya khusus untuk mempelajari seni itu sendiri ya. Contohnya ketika mempelajari seni musik ya, hal-hal yang dipelajari dalam seni musik ini selain mempelajari alat musik, juga mempelajari mengenai irama, birama, notasi, melodi gitu kan. Semua hal yang terkandung dalam seni musik ya. Tentunya pendekatan belajar tentang seni ini ya memiliki banyak penggolongan ya, apakah memang belajarnya hanya dasarnya saja gitu kan, apakah hanya belajar untuk sekedar tahu gitu, apakah untuk menjadi mahir. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran seni musik tersebut. Nah, berikutnya pengetahuan dasar dan keterampilan musik. Nah, sebelumnya kita bahas panjang lebar mengenai pendidikan seni musik. Nah, kita harus tahu juga apa sih sebenarnya musik ini ya. Nah, musik ini merupakan cabang dari seni yang tergolong dalam jenis seni pertunjukan ya, dari cabang seni tersebut. Nah, di dalamnya seni musik ini terwujud dengan adanya bunyi. Nah,
tentunya orang yang dapat menikmati musik ini adalah orang yang memiliki anugerah pendengaran ya, sehingga bisa membedakan bunyi-bunyian ya, karena bunyi ini kan memiliki banyak jenis ya. Nah, dengan kata lain, media musik atau bahan untuk terwujudnya musik adalah bunyi ya. Jadi kenapa tadi Bu Maya sebutkan untuk bisa menikmati musik ini harus bisa memiliki kemampuan mendengar yang baik gitu kan, untuk bisa membedakan bunyi-bunyi. Nah, berikutnya menurut Remer ya, musik dibangun oleh unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, tekstur, dan bentuk yang dibungkus oleh kualitas musik, yaitu unsur warna bunyi dan warna nada, serta kekuatan. Kekuatan ini unsurnya ada volume atau intensitas, atau dinamakan bunyi. Nah, intinya komposisi bunyi ini ada beberapa hal yang memang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya, tapi secara pendengaran ya kita bisa membedakan gitu kan ya, komposisi tersebut, terutama dari jenis-jenis bunyi-bunyian. Nah, menurut ahli psikologi musik yang bernama Carl Sessor, berpendapat bahwa musik adalah pesona jiwa. Nah, apa itu pesona jiwa? Pesona jiwa ini adalah alat yang membuat manusia itu gembira ya, merasakan beragam jenis emosi, emosi gembira, sedih, marah, bersemangat, patriotik, sesal, dan sebagainya. Bahkan ketika menyimak musik ya, membuat seolah-olah pikiran itu ikut terangkat dan melambung tinggi sesuai dari instrumen dari lirik lagu yang disimak ya. Contohnya ketika misalkan kita menyimak lagu yang senang ya, nadanya senang-senang, bahagia, liriknya itu berima misalkan, pasti akan membangun suasana hati yang riang gembira juga gitu. Misalkan kita sedang mengerjakan tugas, kita iringi dengan musik yang slow misalkan. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap kinerja otak. Kinerja otak biasanya akan lebih slow, menurun, dan lama-kelamaan akan ngantuk gitu. Nah, berbeda halnya ketika kita belajar dengan menggunakan iringan lagu musik yang bersemangat, temponya cepat. Nah, itu biasanya ada dua hal, dan ini disesuaikan juga ya dengan individunya, apakah audio atau visual ya gaya belajarnya. Nah, biasanya kalau tempo yang cepat ini akan membuat menggebu-gebu ya belajarnya gitu kan, akan cepat dalam membaca biasanya gitu. Nah, berikutnya bunyi-bunyi dalam musik ini mengandung 3 faktor. Yang pertama waktu, kedua ruang, dan ketiga tenaga. Ketiga faktor ini akan lebih jelas ketika kita memainkan ritme musik ya, memainkan melodinya, ataupun ketika bernyanyi gitu. Karena di situ ada energi yang memang energi yang tersalurkan ya, sehingga kita bisa membedakan gitu kan intensitasnya. Namun jika dilihat dari aspek penikmat, nah ini juga tentu ada perbedaan ya, terutama jika kita sebagai penikmat musik yang sudah bisa membedakan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki kemampuan bermusik yang baik, mungkin akan sama saja menganggapnya begitu. Nah, berikutnya kita bahas jenis musik menurut sumber bunyinya. Menurut sumber bunyinya, musik ini dibagi ke dalam dua hal, ada musik vokal dan musik instrumental. Nah, apa itu musik vokal? Nah, musik vokal ini berasal dari kata voice dalam bahasa Italia, atau dalam bahasa Italia itu voice, dalam bahasa Inggrisnya voice, artinya suara yang dihasilkan oleh organ tubuh makhluk hidup ya, yang bisa mengeluarkan suara. Ada tumbuhan tidak bisa ya, ada manusia, ada hewan ya. Nah, di sini dapat dimainkan atau dapat dinyanyikan oleh individu ataupun kelompok ya. Nah, pengertian musik vokal ini memang sangatlah luas ya, perwujudannya ini
dilakukan dengan berupa kegiatan bernyanyi ya, diiringi alat musik ya, baik konvensional ataupun tradisional ya. Keduanya memang bisa kita nikmati ya, baik itu tanpa alat musik ataupun dengan alat musik. Nah, ketika misalkan bernyanyi menggunakan alat musik, nah ini akan menambah kelengkapan ya, gitu, kelengkapan dalam bermusik. Namun ketika kita bernyanyi gitu kan, dengan iringan alat musiknya tuh dari organ tubuh sendiri ya, dari mulut terutama, yang disebut dengan akapela. Nah ini juga biasanya akan menimbulkan kesan yang berbeda ya. Nah itulah jenis musik vokal, ada memang diiringi dengan alat musik, ada yang memang menggunakan organ mulut ya, untuk menciptakan bunyi seperti bunyi alat musik. Nah yang kedua ada musik instrumental ya, sorry. Nah musik instrumental ini biasanya berasal dari makhluk hidup ataupun alat musik ya, yang bisa menghasilkan suara atau bunyi. Nah biasanya musik instrumental ini ya dibuat dengan komposisi musik tanpa adanya lirik gitu. Jadi hanya bunyi-bunyian saja gitu kan, tidak ada lirik yang mengikuti. Biasanya musik instrumental ini digunakan kalau kita mau karaokean gitu kan. Jadi kita karaokean gitu kan dengan musik yang diciptakan oleh musik yang dinyanyikan oleh penyanyi lain, tapi kita pengen suara kita nih gitu. Nah itu menggunakan musik pengiringnya musik instrumental. Berikutnya jenis musik berdasarkan proses penciptaannya, ada musik seni dan juga ada musik programatis. Nah musik seni ini adalah musik yang diciptakan untuk keindahan musik itu sendiri ya. Contohnya untuk musik daerah ya, ada Uyon-Uyon dari Jawa Tengah yang diantaranya memainkan lagu atau gendang-gending gitu ya, gending-gending. Nah berikutnya ada musik programatis. Nah ini diciptakan untuk kepentingan kebutuhan mengiringi sebuah karya musik yang memiliki rancangan yang programatis. Jadi contohnya ya di sini ada musik iringan tari balet, opera atau drama. Nah biasanya musiknya pun disesuaikan dengan kebutuhan dari pertunjukan tersebut ya. Misalkan untuk adegan drama yang menegangkan gitu kan, maka musiknya tuh dibuat musik yang mencekam gitu kan, untuk membawa ataupun memainkan emosi penonton misalkan gitu. Nah berikutnya ada jenis musik yang lahir berdasarkan tatanan masyarakat ya. Di sini tentunya ada musik klasik dan musik tradisional. Nah musik klasik ini ya pada zaman klasik di Eropa ya, di sini sangat disesuaikan oleh penciptanya ya. Ada Mozart ya, mungkin lebih kepada musik-musik klasik yang memang bisa dibilang berbeda tentunya dengan jenis-jenis genre musik yang lain ya. Biasanya menggunakan satu alat musik klasik seperti piano ataupun biola ya, yang cenderung flat itu kalau didengarkan. Nah musik klasik ini juga biasanya diartikan sebagai musik yang serius dan memiliki nilai keindahan yang tinggi, karena memang cukup effort ya untuk bisa menikmatinya gitu kan, karena mungkin kalangan tertentu yang bisa tahan untuk menikmatinya gitu ya. Itu kalau kita carinya yang untuk hiburan, biasanya mungkin cenderung menikmati genre yang pop misalkan atau jazz ya gitu. Sedangkan untuk musik tradisional ini biasanya tumbuh dari kalangan masyarakat ya, yang diwariskan secara turun temurun gitu. Nah biasanya untuk alat musik ini disesuaikan dengan daerah masing-masing gitu ya. Nah contohnya di Indonesia banyak sekali alat musik daerah ya, yang berbeda-beda ya, beragam jenisnya, yang mana itu lahir dari individu yang ada di daerah tersebut, di
dipengaruhi juga oleh letak geografis ya, karena letak geografis yang berbeda ini di dalamnya ada kekayaan alam ya. Jadi alat musiknya itu dibuat dari alam gitu kan, dari benda-benda, dari tumbuhan yang ada di alam gitu. Nah, berikutnya jenis musik menurut fungsinya, ini biasanya digunakan untuk hiburan, untuk upacara, atau digunakan sebagai tontonan ya, atau bisa juga sebagai sebuah terapi ya, menggunakan musik, terutama biasanya untuk terapi psikologis gitu kan. Bisa juga digunakan untuk pengembangan teknologi pada bidang tanaman gitu kan ya, karena ada penelitian katanya kalau tanaman itu diberikan bunyi-bunyian, diberikan sugesti, itu bisa apa ya, bisa tumbuh dengan baik ya. Dari hasil penelitian pernah mendengar seperti itu. Jadi ketika contohnya tanaman itu diberi sugesti, diberikan bunyi-bunyian, kamu tumbuhan, ayo tumbuh yang sehat, minum air yang terserap dari akar, itu jadi seperti punya ruh ya, namanya tumbuhan juga kan makhluk hidup ya, punya ruh gitu kan. Nah, sama halnya ketika diberi rangsangan musik yang memang bisa digadang bermanfaat gitu untuk pertumbuhannya. Nah, berikutnya ada musik yang difungsikan untuk merangsang dan menimbulkan semangat nasionalisme dan semangat berjuang. Nah, terakhir digunakan dalam dunia pendidikan, ini sangat relevan ya dengan pendidikan dasar atau PGSD, yang mana usia anak SD ini kan usia dalam tahap operasional konkret, yang mana musik ini bisa difungsikan ya untuk memberikan pengajaran dan pendidikan. Oke, nah ini referensi yang Bu Maya gunakan. Terima kasih, sekian untuk pemaparan materi kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada yang belum dipahami, silakan nanti tanyakan di grup ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.